Pentingnya mengupgrade diri juga harus menjadi landasan penting ketika kalian yang muda-muda itu pengen masuk ke dunia politik. Makanya kadang-kadang aku tuh suka kesian sih sebenarnya, kayak ada beberapa partai yang harus memaksakan anak-anak muda ini untuk setara sama yang senior. Yang realistisnya adalah aku pengen punya buku. Karena menurut aku seorang Kartini aja karena buku dia bisa mengubah Indonesia. Tapi zaman sudah berubah. Ya apapun itu, buku itu sepanjang zaman dia akan menjadi salah satu warisan. Setuju. Secara pikiran, secara motivasi. Bahkan kadang-kadang laki-laki takut, Mas. Oh, kenapa? Karena mungkin takutnya alias sulit dijinakkan. Kaget sih sebenarnya. Tapi memang kebetulan gini sih, Mas. Aku itu sudah biasa dari dulu kumpulnya sama pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, perempuan cantik yang cukup membuat politisi muda sekarang menjadi berwarna. Banyak grup-grup politik, teman-teman politisi muda yang membicarakan dia. Siapa dia? Dia adalah aku bilangnya apa ya? Mau bilang kakak, mbak, adik. Alia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Mas, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak kesini. Iya. Terima kasih sudah datang di podcast Mas Mansuri. Sama-sama. Alia dulu ngambil jurusan sastra Arab. Iya. Kaifa haluk? Ana bi khair, syukran, alhamdulillah. Ini bahasa Arabnya cuman bisa itu. Kaifa haluk? Tatakallamu al-lughatul arabiyyah suwayya. Iya. Apa ya, mau ngomong apa ya bahasa Arab? Paling yang aku inget manjada wajada hazihi Taliban. Iya. Pada saat dulu di pondok mungkin mungkin udah 20 tahun yang lalu kali ya. Jadi nggak banyak. Tapi bahasa Arab masih jago kali ya? Enggak sih, sebenarnya aku kalau dengar masih bisa. Insya Allah masih paham lah apa yang dimaksud sama si native speakernya ini. Tapi kalau seandainya kita mau ngomong ya itu kan sebenarnya problematika anak-anak sastra yang ada tetap di Indonesia. Benar. Ketika dia tuh tidak terbiasa ngomong. Setuju. Ya nggak sih, jadi Setuju. kita tuh kebiasaan dengar tapi kita nggak biasa ngomong. Setuju. Gitu. Jadi kayaknya menurut aku yang lebih efektif adalah iya itu kalau Mas Mansuri udah tepat tuh di Gontor gitu kan, dia harus bilingual ya. Jadi kayak bilingual gitu memang harus dibiasakan. Betul. Untuk karena speaking. Lingkungan ya. Kalau dulu kan wajib itu seminggu 3 kali. Wajib tiap hari. Tapi ada beberapa hari yang wajibnya antara dua bahasa Inggris sama bahasa Arab. Iya. Tapi memang keren sih menurutku, tiap pagi itu di halaman hada kitabun gitu terus. Tapi susah nggak sih bahasa Arab itu, Alia? Complicated ya. Menurut aku ya kalau dari dosen-dosen aku yang orang linguistik, pakar linguistik, dia bilang bahasa yang paling mudah adalah Arab. Tapi kalau seandainya aku pribadi dan teman-teman lebih kayaknya susah banget ya bahasa Arab, karena dari satu akar kata aja bisa menjadi ribuan kata berikutnya gitu. Jadi kayak
benar-benar complicated nggak sih bahasa Arab, Betul, apalagi betul. sastranya ya. Betul. Kalau kita ngomongin tentang kayak maksudnya kan Al-Quran itu adalah sastra tertinggi menurut Alia gitu ya. Jadi kayak kita itu tidak bisa literalnya diharfiahkan gitu, nggak bisa. Jadi memang harus ada ya disebut, makanya kan ada jadi pembahasannya lagi, asbabun nuzulnya bla bla bla. Jadi kayak memang Arab itu complicated, dan kalau seandainya kita selaku akademisi terus tiba-tiba datang ke Arab ya beda bahasanya. Karena yang biasa kita pakai adalah fusha. Betul. Sedangkan di sananya amiyah. Jadi kayak memang butuh effort yang luar biasa. Ada yang bilang Arab pasaran gitu. Iya, Arab pasaran, amiyah ya. Arab pada umumnya. Iya gitu. Itu tahun 2006 kalau nggak salah. 2006, iya. Ketahuan umurnya ya. Universitas Indonesia ya? Universitas Indonesia. S2-nya ngambil? Aku belum, S2 baru mau ngambil. Yang ilmu budaya S1 juga ya? Itu jadi gini, sastra Arab itu di bawah Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Pengetahuan Budaya FIB UI. Jadi ada sastra Arab. Nah, makanya nih lagi pengen banget ngegarap S2-nya insya Allah tahun ini. Amin. Pengennya sih ngambil kalau nggak kajian Timur Tengah mungkin kebijakan publik. Ya urusannya nggak jauh-jauh gitu. Iya. Alia, kamu ngambil sastra Arab. Kalau mungkin pernah masuk dalam squad ya, hijab squad, mungkin cocok ya? Iya. Tahun berapa itu hijab squad? Hijab squad itu 2018. Iya, dan kita itu 2018 ke 2019. Iya, jadi berapa sih personelnya? 7 orang. Oh, 7 orang. Wow. Iya, jadi memang semua perempuan-perempuan yang sudah punya nama besar masing-masing dan punya profesional di bidangnya masing-masing. Jadi siapa yang ngumpulin itu? Ada namanya itu, salah satunya Bang Morai sih. Oh, Bang Morai, Morai salah satu yang ngumpulin ya. 7 orang berkumpul di salah satu ini kelompok hanya dibuat untuk apa tujuannya ada hijab squad? Sebenarnya sih misi kita dulu ada namanya Bang Gaps. Gaps ini yang salah satu partner dari ke-7 orang ini. Jadi dia kayak punya inisiatif untuk kenapa sih kalian kan alpha female semua nih. Alpha female semua, maksudnya kalian tuh dominan. Jadi dijadiin satu, gunanya adalah ingin menginspirasi teman-teman di luaran sana, walaupun kita berhijab tapi kita bisa sukses di karir masing-masing. Sebenarnya sih sesimpel itu sih tujuan awalnya, dan kita pengen berdedikasi bahwa menginspirasi orang gak hanya lewat yang kerjaan tadi ini, tapi bagaimana impactnya tuh lebih besar lagi. Karena kan kalau sendirian aja belum tentu impactnya bisa seluas itu gitu. Tapi sih. Itu keren sih, keren. Iya, emang sempat kayak happening di zamannya. Betul. Dan kayak kita udah sampai punya fanbase gitu sih. Jadi kayak hanya dalam beberapa bulan kita tuh udah nembus puluhan ribu subscriber. Cepet sih. Dan kita memang nggak hanya cuman nyanyi-nyanyi aja, tapi kita tuh kayak punya storytelling. Jadi kita semuanya acting. Sebutannya apa ya? Tapi fashion juga, acting juga, nyanyi juga. Sebenarnya sih awalnya itu adalah kita pengen buat nge-create, kalau zaman sekarang tuh apa sih, kayak web series. Ya, jadi memang kita berangkat tuh dari web series duluan. Jadi diperankan oleh 7 orang ini yang ngekos bareng. Nah, jadi sebenarnya kita tuh punya, dan semuanya kan teman-teman punya karakter masing-masing. Betul. Dan kita tuh mengimplementasikan ke karakter yang ada di web series ini. Jadi sebenarnya jadi kayak Alia Alia gitu. Teman-teman yang lain sesuai dengan namanya dan karakter masing-masing. Nah, jadi akhirnya dari web series ini berkembang lah. Akhirnya kita punya single juga. Kita punya podcast masing-masing. Kayak gitu. Jadi kayak lebih kayak ke memperlihatkan bakat kita masing-masing gitu. Itu
susah juga ya mempertemukan 7 orang. Iya, secara perempuan ya. Iya, keinginannya banyak. Iya, selain itu kan kalau perempuan itu kan pasti ada segmen hormonal yang tidak bisa terlihat gitu. Kadang-kadang tuh betul. Itu yang menjadi tantangan. Betul, tapi ketika kita bisa melewati itu juga yang bisa menjadi sesuatu gitu. Iya. Ya, ada nggak sih misi kenapa namanya hijab? Oh mungkin biar ingin memperluas hijab. Hijab itu nggak apa perempuan yang pakai hijab itu ya cantik ya gitu nggak sih? Enggak sih, lebih kayak karena atau mendorong orang untuk berhijab aja deh gitu. Lebih kayak ke sana sih, message-nya adalah bahwa orang yang berhijab itu bisa berdedikasi penuh kepada bidangnya masing-masing gitu sih. Jadi kayak hijab itu bukan sebagai batasan, tapi di sini hijab itu sebagai memang maksudnya kewajiban yang akhirnya tidak membatasi kita untuk terus berusaha di bidangnya masing-masing. Sih. Keren. Semoga bisa bikin lagi lah hijab. Suka sayang juga kalau bubar itu. Boleh, nanti bareng Mans ya. Iya sih ya. Alia, dari sastra Arab, kalau ke hijab squad mungkin agak nyambung. Tapi sekarang kamu terjun di politik dan menjadi salah satu warna baru lah di politik perempuan saat ini. Kok bisa? Ini kecebur atau memang kepingin atau cita-cita? Sebenarnya kan kita semua manusia itu selalu berproses, ya nggak sih? Kadang-kadang ketika kita melalui suatu proses itu, kadang-kadang tuh kayak tercerahkan gitu, bahwa ternyata cita-cita kita bukan hanya di sini, tapi ada cita-cita yang lain, ya nggak sih? Nah sebenarnya sih dari awal Ale juga tidak pernah menyangkakan untuk bisa masuk ke dalam dunia politik. Karena menurut Ale dunia politik itu syarat dengan berbagai banyak kepentingan. Ya nggak sih, bagaimana caranya tuh kita tuh bisa saling, ibarat kata gini, politik tuh selalu identiknya selalu buruk aja gitu kan. Tapi kan ternyata ketika kebetulan ayah saya juga seorang politisi gitu. Dan memang banyak sekali hal-hal yang beliau ajarkan ke saya. Salah satunya adalah saya wajib ikut salah satu organisasi kepemudaan. KNPI ya? Bukan, HMI waktu itu. Waktu itu masih Jadi waktu masih pengkaderan di mahasiswa. Jadi kayak satu hal yang diwajibkan sama dia. Jadi selama aku hidup sampai dengan saat ini tidak pernah diwajibkan apapun. Tapi pada saat itu tuh dia ngedesek banget, kamu tuh harus LK1 HMI gitu. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ punya networking senior kan. Nah akhirnya setelah kuliah pun udah ditinggalkan lah dunia itu ke kader segala macam. Sampai suatu saat pas tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 awal tiba-tiba ketemu sama salah satu senior, Alia kamu masuk BM PAN dong gitu. Padahal ayah juga politisi PAN kan, cuman nggak pernah nyuruh saya untuk masuk ke sana. Jadi udah pernah Alia nyobain di berbagai warna nih Mas. Jadi sebelum kesana, dan akhirnya senior ini ngasih, Alia ayo ikutan dong nerusin perjuangan gitu kan. Ya Alia pikir juga ya juga sih, kenapa kita tidak mencoba, karena kan hidup itu juga proses. Nggak mungkin kita sekarang yang tiba-tiba, maksudnya kita masuk terus tiba-tiba kita tuntas, nggak mungkin. Jadi harus ada proses. Dan Ale pikir gini, ini momentum yang sangat baik. Kalau nggak dari sekarang, Ale hitung-hitung 5 tahun kemudian baru kan ibarat kata Ale merasa tuntas berorganisasi. Di situ akhirnya Ale mencoba untuk bisa ngelangkah ke arah yang lebih luas lagi gitu, lebih spesifik lagi sebenarnya. Nah jadi pada saat itu ya Alia mengambil momentum itu untuk mengisi kekosongan si perempuan ini di dalam pengkaderan politik. Seberapa susah Alia sastra Arab kumpul dengan teman-teman yang notabene hijab gitu ya, mungkin sudah punya pengalaman
HMI, sudah punya pengalaman berorganisasi ya. Pas masuk politik agak kaget nggak sih? Kaget sih sebenarnya. Kagetnya gimana? Karena tapi memang kebetulan gini sih Mas, aku itu sudah biasa dari dulu kumpulnya sama pria. Oh, oke. Kan dulu manajer sepak bola juga kan, waktu di kampus 4 tahun aku bareng sama mereka. Jadi sebenarnya kalau dibilang masuk ke politik, jadi kayak nggak terlalu, maksudnya untuk lingkungan ya, nggak terlalu signifikan. Tapi dalam hal pemikiran. Iya. Itu yang berasa banget. Jadi ketika kita berbenturan sama idealisme kita sama orang lain, apalagi kan ketika aku masuk ke NPI, semua warna ada di situ. Jadi kadang-kadang, tapi untungnya dari disitulah kita berproses. Setuju. Bahwa ternyata ketika kita ketemu sama yang berbagai warna ini, kita jadi lebih belajar, oh kita open minded ya, melihat segala sesuatu perbedaan tuh nggak yang gitu, yang taktis apa segala macam, ya, kayak kedewasaan. Iya benar. Teruji di situ. Di situ. Jadi pada saat waktu itu Alia mungkin beda partai sama yang senior Alia ini, tapi mereka tetap bisa merangkul. Nah itu kayak, oh ternyata ini yang Alia pelajari dan akhirnya berkembang sampai saat ini. Jadi politik itu nggak boleh baper. Ya enggak sih? Tapi menikmati nggak sih? Menikmati banget. Jadi kayak makanya Ale bilang gitu, kalau seandainya kan Ale sempat kemarin caleg kan di 2019. Kalaupun memang Ale terpilih, kayaknya Ale belum siap. Kenapa gitu? Karena dari segi Ale percaya bahwa pada saat itu kan Ale baru berorganisasi 2018. Jadi kayaknya Ale belum tuntas sendiri gitu. Jadi kayak akan dipaksakan sih ketika masuk di dalam sana. Jadi akan pasti lebih kaget daripada sekarang. Nah, Alia merasa bahwa ya itu hidup lagi berproses. Jadi mungkin ini momen yang tepat untuk Alia berproses gitu. Entah itu 2024 mau nyalek lagi atau enggak, itu urusan nanti. Tapi setidaknya ketika kita bisa berdedikasi penuh pada masyarakat saat ini, itu menurut Alia salah satu poin yang bisa Alia dedikasikan gitu sih. Nah, sekarang sudah mulai menunjukkan diri bahwa sekarang jadi politisi muda lah ya. Terus ketemu sama politisi muda dari berbagai macam partai. Tantangannya sejauh mana sih, Alia? Tantangannya yang pasti adalah kita akan membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain, ya nggak sih? Apalagi kita masih muda, setidaknya hitung-hitungannya pasti, oh si ini aja udah begini, kita bisa apa, bla bla bla. Jadi kayak ya pentingnya mengupgrade diri juga harus menjadi landasan penting ketika kalian yang muda-muda itu pengen masuk ke dunia politik. Makanya kadang-kadang aku tuh suka kesian sih sebenarnya, kayak ada beberapa partai yang harus memaksakan anak-anak muda ini untuk setara sama yang senior. Ya sorry to say gitu, bukannya apa-apa, karena menurut aku di dunia politik itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Ujuk-ujuk ketika kalian punya idealisme, ketika kalian punya narasi pikiran segala macam, dan kalian bisa berbenturan sama kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang banyak ya, kepentingan sama elitis. Kayak nggak semudah itu, Ferguson. Iya nggak sih? Ya, benar. Tapi pernah nggak sih pada masa yang Alia ini mentok gitu, kok gini banget ya, apa gue nggak bisa ngikuti atau gue nyerah, pernah nggak sih? Yang pas gagal kemarin caleg aja sih, sempet down, tapi akhirnya kayak itu pendewasaan. Karena menurut aku pribadi adalah ya ternyata jalan Tuhan itu maksudnya kayak lebih baik gitu. Dan aku ngerasa oh kayaknya gue belum siap kemarin gitu, dan memang masih setengah-setengah gitu. Jadi kalau dibilang mentok, karena kita aktivis kali ya, jadi nggak ada kata. Nggak ada mentoknya ya. Iya, nggak ada kata untuk berhenti asik. Iya. Biasanya memang begini sih kalau teman-teman yang sudah punya sudah ditempa oleh banyak kejadian-kejadian atau mungkin punya jiwa organisasi ya, aktif di banyak organisasi apalagi di partai politik, biasanya itu nggak pernah
ya sesekali capek mungkin, tapi nggak pernah berhenti biasanya. Iya, benar. Tertantang terus untuk Iya, mencari benar. sesuatu. Nah itu penting sih, itu ujian politikus itu sebenarnya sih. Tapi saya punya keyakinan Alia kalau setiap masa itu kan ada orangnya. Betul. Ya. Setiap orang ada masanya. Iya. Mungkin sekarang masanya orang yang sudah tua-tua gitu Iya. ya. Kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun, 15 Iya. tahun yang akan datang. Tapi keren sih menurutku. Alia, kamu pernah fokus di salah satu apa ini? Ini bocoran yang ada dari teman-teman. Apa itu? Kamu suka sepak bola ya? Iya, aku suka banget sama sepak bola. Suka. Suka. Siapa yang Dulu siapa yang kamu idolakan? Iya, kalau idola sih sebenarnya Pique ya. Pique. Tapi aku tuh sebenarnya yang seperti aku bilang, kalau sepak bola itu kan teamwork. Aku merasa bahwa semua orang itu maksudnya punya perannya masing-masing. Setuju. Gitu. Kayak seumpama tadi si Cristiano Ronaldo atau Messi pasti diidolakan ya, memang dia kan ini striker. Memang di depan ya, iya, penyerang. di depan, penyerang. Jadi kalau seandainya orang tuh kayak kalau mengidolakan dia ya wajar lah gitu. Kamu milih Pique, berarti defend ya orangnya? Enggak sih kalau perempuan sih apa sih kalau dilihat kayak tipe ideal nggak sih gitu. Bukan ke gaya main sebenarnya. Jadi jadi menurut aku nih sepak bola ini nih aku tuh lebih fokusnya ke klubnya. Jadi kalau semua ada yang nanya klub apa, wah itu kayak cepet banget jawabnya. Tapi kalau seandainya pemain bola ya semuanya kita suka karena menurut aku ini teamwork yang semuanya itu kolaborasi. Setuju. Jadi ketika dia menang atau enggak tergantung kolapsnya tadi gitu. Yes. Oke, itu agak unik sih perempuan suka bola, tapi keren. Ya, banyak pelajaran penting di dalamnya. Iya benar, sempat aku jadi salah satu nomini ya, Suker Babes. Oh iya jadi waktu itu lagi 2008 kalau nggak salah 2010 apa 2000 berapa gitu. Jadi aku tuh fansnya si apa namanya klub-klub bola ini. Jadi kayak milih salah satu perempuan yang diidolakan gitu. Jadi kayak dari fansnya itu. Nah salah satunya aku waktu itu mewakili Barcelona. Memang aku kan suka dua, aku Barca sama MU gitu. Dua itu timnya hebat sih. Iya, karena Inggris dan Spanyol. Teamworknya ya, jadi kayak sesuatu Inggris sama Portugal ya, sorry. Pelajaran apa yang kamu dapat dari sepak bola karena kamu suka sepak bola yang kamu implementasikan dalam organisasi atau politik? Ya kolaborasi tadi. Kolaborasi ya. Karena menurut aku punya peran masing-masing. Iya, ketua umum punya peran ketua umum, sekjen punya dan anggota juga punya ya. Karena menurut aku kita dihadapkan pada tantangan hari ini adalah kita harus bisa berkolaborasi kayak gini, Mas. Siap. Kita kan kayak gini kolaborasi juga. Setuju. Tapi Alia, aku dapat bisikan ini dari tim di belakang. Katanya kamu itu suka ini ya, kamu suka apa namanya? Suka terong, bener gak sih? Iya, aku suka banget terong. Kok suka terong sih? Gimana ceritanya kok bisa suka sama terong? Jadi jadi aku tipikal orang yang sebenarnya kalau makan tuh nggak ribet. Aku tuh makan sama telur dicabein aja tuh kayak itu tuh udah bahagianya aku gitu. Jadi aku orangnya nggak neko-neko dan sempat kayak suatu ketika kemarin itu setiap hari aku makanin terong. Jadi tapi terong buatan aku kayak beda gitu. Jadi harus ditipis-tipisin. Tipisnya tuh kayak. Tapi digoreng terong tuh. Digoreng. Atau dibakar. Digoreng. Aku jadi lapar ya. Jadi digoreng. Digoreng. Nah, udah gitu. Tapi enakan dibakar loh. Iya bakar, sih. taruh sambal itu apalagi pakai ikan apa namanya yang asin kecil-kecil gitu. Iya, ikan teri gitu ya. Itu iya sih sebenarnya itu kayak terong tuh ketika digoreng ataupun dibakar itu manisnya itu kayak iya nggak sih? Salah satu makanan favorit di pondok. Iya, itu terong. Oh, aku baru. Jadi saya bisa masak itu ya terongnya itu pertama kali. Oh gitu. Iya, aku juga sih.
Tapi aku sambelnya tuh beda mas. Sambelnya itu aku tuh punya resep sendiri sambelnya, jadi nggak disatuin sama si terongnya ini. Oh, dibedain. Dibedain, jadi dicocol. Nggak dipenyet ya, enggak ya? Nggak, dicocol. Aduh itu enak banget apalagi sama nasi putih. Yang hangat. Aduh yang hangat panas-panas sama telur, iya kan? Kayak itu tuh surga dunia banget. Itu enak banget. Aduh. Aku jadi pengen makan terong. Sama. Boleh nanti minta Mas Heru siapin terong. Alia. Iya. Sebagai orang yang cukup dikenal sekarang, kamu merasa merasa tertantang nggak? Pengen jadi sesuatu yang bersinar gitu. Apa mimpimu? Apa cita-citamu yang pengen kamu capai Alia? Saat ini ya. Ya. Yang realistisnya adalah aku pengen punya buku. Oke. Yang realistisnya. Kenapa buku? Karena menurut aku seorang Kartini aja karena buku dia bisa mengubah Indonesia. Tapi zaman sudah berubah. Ya apapun itu buku itu sepanjang zaman dia akan menjadi salah satu warisan. Setuju. Secara pikiran, secara motivasi. Wow. Kayak itu tuh luas dan bisa berdampak ya. Seperti kita tahu lah revolusi yang ada di Eropa. Itu dari semua dari buku gitu. Setuju Alia. Kalau mimpi pengen jadi apa gitu, apa kira-kira yang ingin kamu capai nanti? Istri presiden. Istri Pak Jokowi. Karena menurut Ale gini, Ale ada pemahaman kayak gini. Perempuan itu secara kodrat adalah dia pendamping seorang laki-laki, ya nggak sih? Jadi Ale nggak muluk-muluk menjadi perempuan yang harus hebat gitu. Tapi Ale setidaknya Ale bercita-cita punya suami nanti yang hebat. Yang setidaknya Ale bisa support. Setuju. Dan ketika Ale bersama dia itu dia juga punya sosok sentral yang maksudnya Ale juga sebagai perempuan bisa mensupport. Setuju. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau Ale pikir ya kita jadi perempuan tuh harus kuat. Iya. Jadi harus bisa mendampingi si pria pasangannya ini. Ya betul. Setuju. Alia kenapa kok? Apakah belum mendapatkan sosok yang pas untuk jadi presiden atau? Enggak. Itu kan cita-cita. Iya. Kenapa? Kamu pernah nggak sih berproses ini mencintai satu lelaki yang yang nggak kesampaian gitu, pernah nggak sih? Pernah sih. Pernah. Udah cantik, populer, enggak gitu terus sih. Aktif di banyak organisasi, sekarang masuk dunia politik. Mungkin apa kurangnya Alia? Kenapa nggak mau? Bahkan kadang-kadang laki-laki takut mas. Oh, kenapa? Karena mungkin takutnya Alia sulit dijinakan. Padahal sebenarnya nggak juga bucin ya. juga. Itu ya yang kalian ya politisi silakan nih. Iya jadi. Ya mungkin karena momennya belum pas menemukan yang tepat kali ya. Sesimpel itu sih. Oke. Kamu sempat pacaran sama Irwan. Aduh mas. itu bocoran juga ini. Itu gimmick itu. Oh, Irwan Akademi Dangdut. Iya. Kenapa putus? Enggak sih. Gimmick atau bener pacaran? Gimmick. Serius? Gimmick ya? Iya, karena gimana ya? Aduh males juga sih. Udah tersadarkan. Oh jadi kamu awalnya pengen dapat artis atau? Enggak juga, enggak pernah. Atau memang suka penyanyi dangdut? Enggak pernah masuk dalam list. Enggak pernah masuk dalam list. Cuman memang ya namanya cinta ataupun rasa kasih sayang kan tidak pernah menilai seseorang itu siapa. Tidak pernah menilai dia itu dilahirkan dari siapa gitu. Jadi ya itulah hakiki cinta. Asik. Enggak juga sih. Dulu hilaf aja. Berapa lama? Enggak sih, cuman setahun lah.
Setahun ya. Kenapa putus? Nggak cocok? Kurang lebih seperti itu. Setelah Irwan ada lagi nggak? Siapa kira-kira? Pernah udah hampir mau ke jenjang pernikahan juga. Cuman tiba-tiba ya nggak jodoh gitu. Aku kenal kah nggak? Nggak kenal. Dia di luar dari politik, di luar dari entertain, jadi ya. Sosok laki-laki bagaimana sih yang bisa mencuri perhatianmu? Aku simple sih, nggak yang neko-neko. Fisik bukan segalanya. Tapi menurut aku pemikirannya dia. Setuju. Dia bisa dominan sih. Setuju. Karena kan aku juga orangnya agak dominan, jadi dia bisa menaklukkan. Wah, teman-teman yang jomblo yang ada khususnya politisi nggak harus politisi ya? Nggak harus politisi sih sebenarnya. Jadi kayak dia tuh open minded. Aku tuh ilfeel sama cowok yang mulutnya besar gitu loh. Ya nggak sih? Gitu ya? Iya, gitu kadang-kadang tuh kita nggak. Kadang-kadang dia mau impression ke kita, tapi caranya salah gitu. Iya nggak sih? Benar. Dan aku tuh lebih suka ketika dia mandiri, tanggung jawab gitu. Wah, aku suka banget. Jadi aku tipikal orang yang suka dia berproses juga gitu. Dan ketika dia karena dari situ bisa belajar banyak ya. Betul. Jadi kita bisa sama-sama sharing dan jadi tidak saling mengunggulkan. Setuju. Menghargai. Saling menghargai orang lain. Betul. Aku pasangan ya. Aku suka banget sama cowok-cowok yang bisa menghargai orang lain. Itu yang aku lihat. Jadi kalau aku nggak suka banget kalau cowok tuh dia dengan gayanya tapi dia bertindak semena-mena sama yang lain. Aku nggak suka. Jadi contohnya tuh leadership banget yang setuju, yang memang mumpuni gitu. Setuju kalian ya. Sekali lagi ini aku promo nih sekali lagi. Masih ada kesempatan, masih ada, tapi belum kan? Belum sih. Belum ada. Belum. Kan? Sampai dengan belum saat ada. ini sih, insya Allah belum. Cepetan. Oke. Alia, ini hampir di penghujung. Aduh. Siapa orang yang paling berjasa dan paling Alia sayang? Ibu. Yang masih ada. Ibu ya. Ibu. Apa jasa ibu terhadap Alia? Karena menurut Alia kalau nggak ada ibu nggak ada Alia di sini. Selain itu banyak sekali Alia belajar sama beliau. Beliau itu perempuan yang walaupun jadi ibu rumah tangga, tapi dia bisa mengedukasi anak-anaknya. Dan Alia melihat bahwa didikan-didikan yang dia tanam dari kecil tuh sangat berpengaruh sih ketika kita di kehidupan nyata saat ini. Alia sudah memberikan apa gitu ke ibu? Belum. Jadi sedih. Apalagi kalau ibu kan pasti pengennya cuma satu hal ya, anaknya bahagia ketika menemukan seseorang. Dan mungkin sampai dengan saat ini Alia belum ke tahapan itu gitu. Jadi Alia cuma bisa saat ini di kadar yang cuma bisa ngasih materi. Tapi kan sebenarnya kebahagiaan terbesar mereka adalah ketika melihat anaknya bahagia dengan pendampingnya gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang masih hilang. Asik. Sedih gak sih? Tapi berharap ibu sehat lah ya. Insya Allah selalu sehat. Amin. Karena Alia nggak bisa kebayang sih kalau nggak ada ibu dan bapak gitu. Kayaknya kita bakalan rapuh banget gak sih? Kita belum bisa memberikan sesuatu. Iya, sesuatu yang setidaknya sampai dengan saat ini Alia kayak banyak belajar loh mas. Ibu itu dulu dosen. Dia dosen hukum. Jadi ketika kita di ruang makan, kita tuh banyak sekali diajarkan sama ilmu pengetahuan yang tidak pernah diajarkan di ilmu sekolah. Jadi kayak contoh kedokteran pun kita dapet sama beliau. Jadi ini begini virus ini begini, bakteri begini, bla 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 gitu. Jadi kayak pengetahuan menurut Alia sih bukan orang biasa yang tahu. Setuju. Tapi orang-orang yang beredukasi, yang suka baca. Dan memang ibuku ini hobinya baca. Jadi dia di sela-sela kegiatannya dia itu emang hobinya baca. Terus udah gitu kayak tentang hukum. Kita kadang-kadang lebih sering sharing. Oh ini begini dakwaannya bla 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 ini begini. Jadi kayak
kita punya perspektif Yeah. dari hukumnya juga gitu. Dan ketika kita ngomongin tentang apapun itu, ibu tuh bisa selalu hadir gitu. Yes. Jadi kadang-kadang ya kadang-kadang sih aku juga masih suka ngeyel ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi pas ketika kena batu kayak oh iya ya benar juga gitu. Ya intinya adalah sekarang Alia yang menjadi kayak gini atas perannya ibu. Karena bersyukur sekali ibu itu ibuku nggak pernah dari dulu Alia dididik mandiri mas, nggak boleh cengeng, nggak boleh bergantung sama orang lain, dan ketika kita melakukan sesuatu itu ketulusan. Yes. Jadi pembentukan karakter tuh Alia merasanya sih dari ibu ya. Dan kalau anak-anak lain itu kayak seumpama dulu cerita nih mas, waktu dulu aku pernah berantem sama tetangga waktu kecil. Terus habis itu ibu tiba-tiba orangnya itu nyariin aku di rumah, si ibunya si anaknya ini kan dia ngadu ceritanya sih. Terus udah gitu aku pergi keluar karena aku tahu oh nih kayaknya orangnya mau datang ke rumah nih gitu. Aku datang ke rumah terus aku bilang gini ke ibuku, Mi nanti kalau ada si ini datang bilangin ya Alia nggak ada gitu kan. Terus kamu kenapa emangnya? Enggak, biasa dia ngebully yang lain, Alia bantuin gitu. Jadi kan posisinya Alia bukan salah kan. Nah terus kata dia, itu urusan kamu lah, ngapain Umi nyampurin urusan kayak gitu. Jadi dia tuh mendidik anaknya itu menyelesaikan urusannya masing-masing. Ya, dia nggak pernah yang namanya kalau ketika kita punya masalah di luar terus kita ngadu ke dia, wah orang yang pertama akan mencerca kita itu dia, karena dia pasti akan menyalahkan kita duluan, nggak mungkin dia menyalahkan orang lain. Setuju. Jadi kita kebentuk mentalnya di situ mas. Jadi bukan yang orang yang ketika ada masalah sama temen atau urusan di luar terus ngadu ini sini terus dia bantuin, oh nggak ada kata bantu dari dia tuh, malah kayak kamu sih kenapa kamu harus begini. Jadi kayak dirubah gitu mindsetnya, selalu kita yang salah gitu. Tapi dari situ kita jadi banyak belajar bahwa ternyata ada beberapa hal yang memang tidak perlu orang tua tuh masuk ke dalam itu gitu. Dan ketika ada kita berantem sama orang lain juga, seumpama ibunya marah-marah ke ibuku, pasti dia kayak oh ya minta maaf anak saya. Jadi dia nggak pernah menyalahkan anak orang lain gitu. Jadi itu menurut aku sih didikan yang paling luar biasa sih, yang sudah menjadi seorang anak yang berhasil itu hal yang paling utama adalah dia berhasil karena dilahirkan dari ibu yang luar biasa. Aku ngerasa Alia mendapatkan ibu yang luar biasa sih, harus bersyukur. Amin. Dan semoga nanti bisa memberikan sesuatu yang berharga juga untuk ibu kali ya. Amin. Itu sih yang Alia lagi cita-cita, mungkin sampai dengan saat ini tuh kayak Alia lagi fokusnya ke sana. Makanya kadang-kadang ketemu laki-laki atau pria gitu agak sulit karena Alia pengennya kita tuntas dulu lah gitu. Bagaimana? Karena kan menurut Alia gini, Alia anak kedua, perempuan pertama, Alia harus jadi contoh nih. Ketika Alia dibawa sama seorang laki-laki, akan ada beban. Alia kan akan meninggalkan adik Alia, meninggalkan orang tua, dan pengennya mereka juga nggak beban ketika Alia meninggalkan mereka gitu. Jadi kayak udah tuntas dulu lah gitu. Ya semoga segera mendapatkan pujaan. Amin. Setelah podcast ini kayaknya udah nggak takut-takut lagi deketin Alia. Karena masih realistis Masih realistis. Oke Alia, terima kasih sudah mau datang. Sama-sama Mas, aku yang berterima kasih sekali sudah diundang di podcast ini. Ini Mas Mansur ini salah satu yang menginspirasi juga. Bisa aja Alia. Karena dari proses kehidupan emang tidak pernah mengkhianati hasil ya Mas ya. Jadi kesimpulanku sih Alia konsisten. Betul.
Betul. Jadi kalau mau berhasil, syaratnya konsisten. Itu yang susah, Mas. Iya, itu yang susah. Tapi aku yakin Alia bisa lah. Amin. Semoga sukses Alia. Amin ya. Dan Doa di yang sama dunia, buat Mas Mansuri. Terima kasih, dan di dunia perpolitikan semoga kamu cemerlang lagi. Amin. Terus belajar sungguh-sungguh dan Benar. semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Mas Mansuri juga. Terima kasih sekali lagi Alia. Iya, sama-sama. Teman-teman sekalian, banyak sekali pelajaran yang kita sudah ambil dari Alia. Banyak informasi yang kita sudah dapat sampai ke pribadi-pribadinya. Tapi ini luar biasa hari ini, dan dari pelajaran diskusi ini ada hal yang menarik ya yang kita bisa simpulkan, bahwa bercita-citalah yang setinggi mungkin sampai di angkasa. Karena kalaupun kita bercita-cita tinggi dan jatuhnya di bintang, tidak sampai di bumi. Jadi tetap konsisten dan bertahan, dan ikuti terus podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas.